Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhaqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Kemarin kita baru saja menyelesaikan pembahasan makalah yang ke-9 dari bab Thulathi, bab yang isinya 3 nasihat. Sekarang kita memasuki makalah yang ke-10. Sebelum kita membahas makalah yang ke-10 ini, mohon Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari kajian kitab Nasihatul Ibad ini bermanfaat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal maqalatul 'ashiratu. Maqalah yang ke-10. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad salasatu nafarin. Ada 3 golongan. Yudhilluhumullahu, yang Allah akan memberikan tahta zilli arsyihi, ya, di bawah iup-iupan atau naungan arasnya, ya. Yaumala zilla, ketika hari itu tidak ada naungan sama sekali, illa zilluh, kecuali naungannya saja, ya. Nah, hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain, ya. Ini diberi penjelasan oleh Imam Nawawi, ayyaumal qiyamah, yakni ya besok pada hari kiamat itu, ya. Sebagaimana yang kalau tidak salah baru saja beberapa hari yang lalu saya sampaikan ketika berbicara mengenai bahwa amal kita itu akan dibalas Allah Subhanahu wa taala pada yaumul jaza, pada hari pembalasan. Nah, sebelum hari pembalasan itu kan prosesnya ada kerusakan alam semesta ini, ya.
pada saat itu tidak ada yang abadi ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halik illa wajhah. Semuanya rusak ya, kecuali zat Allah sendiri. Ya. Jadi tidak ada manusia yang masih hidup pada saat kiamat itu. Nah, setelah itu kan kemudian dibangkitkan ya. Yang kemarin saya sampaikan tuh, wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Ya. Kemudian yang namanya seluruh manusia itu dibangkitkan dari alam kubur. Nah, setelah itu kemudian dikumpulkan di padang mahsyar itu. Ya. Nah, ketika di padang mahsyar itulah memang gambarannya itu Masya Allah ya, menunggu hisab itu begitu repotnya manusia ya. Begitu dahsyatnya suasana saat itu ya. Minta tolong kepada orang lain, tidak ada yang bisa menolong ya. Ya. Disitulah kemudian lalu ada konsep syafaat itu ya, dari Nabi ya. Nah, termasuk ada konsep Allah akan memberikan naungan kepada hamba-hambanya tertentu yang saat itu memang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian dihisab, setelah dihisab baru kemudian dibalas itu ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, nah 3 golongan itu siapa saja ya yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala itu? Al-mutawaddi'u, yaitu yang pertama orang-orang yang wudu. Fil makarihi, pada waktu yang tidak disukai, pada waktu yang dibenci ya. Nah, lafal makarih ini diberi penjelasan Imam Nawawi, jam'u makrohin ya. Lafal makarih itu merupakan jamak dari kata makrohin, makrah bi fathil mimi warra'i. Cara membaca lafal makrohin itu dengan memfathah mim dan roknya. Makrah ya. Mimnya di fathah, roknya di fathah, makrohin ya. Nah, kata-kata makroh ya, yang jamaknya makarih itu ya persis sama dengan makruh itu ya. Makruh itu sesuatu yang dibenci ya. Kalau makroh itu saat yang tidak disuka. Dari kata kerja kariha ya. Kariha itu tidak suka atau benci. Makanya dalam terminologi hukum Islam itu, sesuatu yang makruh itu sesuatu yang tidak disukai Allah. Sesuatu yang dibenci Allah. Jadi meskipun toh itu boleh mengerjakan ya. Kalau mengerjakan tidak dosa, tapi kalau meninggalkan berpahala, itu sebaiknya ditinggalkan. Hal yang dibenci, dibenci Allah ya. Ya, lawan dari sunnah ya. Sunnah itu kan yang sudah berkali-kali kita sampaikan, kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, lalu orang kemudian seringkali yang dipegangi itu tidak apa-apanya itu. Lalu kemudian terhadap hal-hal yang sunnah itu ditinggalkan. Padahal kalau dikerjakan berpahala. Lah mestinya itu tekanannya itu pada kalau dikerjakan berpahalanya itu. Kalau nggak dikerjakan sayang, mestinya begitu. Nah, yang makruh juga begitu. Yang makruh itu sebenarnya tekanannya pada itu dibenci Allah. Jadi meskipun toh kalau dikerjakan tidak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan itu berpahala. Ya kalau ditinggalkan saja, wong dibenci Allah. Ya. Tapi kita kan enggak terkait dengan makruh, halah ora haram kok. Mung makruh kok ya. Mung makruh, mung kalau melakukan ya tidak dosa kok ya. Begitu akhirnya ya. Nah, ini salah orientasi saya kira ya. Ya pengertiannya memang begitu, tapi orientasi kita ya
pemahaman kita di dalam memaknai yang sunnah dan yang makruh itu mestinya harus penekanannya pada kalau sunnah pada kalau tidak dikerjakan sayang, ya. Kalau yang makruh itu kalau dikerjakan itu dibenci Allah, ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi al-mutawaddi'u fil makarih, ya. Yang pertama, orang yang mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu adalah orang yang berwudu di dalam waktu-waktu yang tidak disukai. Nah, maksudnya waktu yang tidak disukai itu apa, ya? Al-makarih itu apa, ya? Ay fi awqatil masyaqqati. Ya. Maksudnya adalah pada waktu-waktu yang sangat masyaqqat. Masyaqqat itu ya apa ya? Masyaqqat itu rekoso lah, ya, rekoso. Ya, payah, ya, susah, ya, itulah, ya. Wahya awqatul bardis syadid, ya. Nah, yang dimaksud dengan awqatil masyaqqah atau waktu-waktu yang susah, yang payah itu ya waktu-waktu ketika musim dingin yang sangat itu, ya. Ya. Jadi ketika wudu di musim dingin, ya, lalu kemudian sampai kemudian menyempurnakan wudunya. Nah, ini yang nanti di hari kiamat termasuk orang yang akan mendapatkan naungan Allah, ya, di mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya itu. Lalu wal masyi ilal masajidi, dan orang yang berjalan ke masjid-masjid fi dzalami, di waktu petang, di waktu gelap. Nah, ini tentu saja konteksnya konteks ya zaman Nabi dawuh ini, ya, zaman segitu memang mungkin penerangan itu masih sangat jarang, ya, sehingga memang untuk ke masjid ketika malam hari itu ya satu persoalan tersendiri, ya, dari sisi keamanan, dari sisi macam-macam lah, ya. Nah, sekarang ya relatif tidak ada persoalan ini. Ya. Tapi intinya ya pergi ke masjidnya itu li ajlis salati ma'al jamaah, ya. Nah, perginya ke masjid itu dalam rangka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, orang yang sholat berjamaah, ya, itu juga nanti akan mendapatkan naungan Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, yang ketiga wa mut'imul ja'i. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tiga golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada saat di mana tidak ada naungan Allah, di mana pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, maksud saya, ya. Ya, ini sebenarnya kemarin poin-poinnya itu sudah kita bicarakan pada makalah yang ke-10, ke-8 berarti, yang panjang pembahasannya itu sampai kalau tidak salah kita membahas makalah yang 8 itu 8 kali pertemuan, kok 8 kali pertemuan, 12 pertemuan. Karena apa? Karena di dalam makalah yang ke-8 itu ada 4 hal, ya, yaitu yang merusak, pertama yang menyelamatkan, lalu yang merusak, lalu yang mengangkat derajat, dan yang menghapus dosa, ya. Dan masing-masing 3, berarti ada 4 kali 3, ya. Jadi kita bahas satu persatu sampai akhirnya meskipun satu makalah
dibahas sampai 8 kali pertemuan. Ya. Nah ini karena sudah pernah dibahas ya ini cukup banyak sekali saja. Meskipun satu makalah hanya dibahas sekali saja, selesai ya. Misalnya ya, yang al-mutawadhi'u fil makarih ini sudah dibahas pada bagian yang menghapus dosa, al-kaffarah. Ya. Jadi kemarin itu kan disebutkan bahwa ada 3 hal yang bisa menghapus dosa. Ya. Di antaranya adalah al-mutawadhi, bahasanya tidak persis sama, tidak al-mutawadhi'u fil makarih, tapi isbahul wudu fis sabarat, ya. Menyempurnakan wudu ketika waktu sangat dingin, ya. Sama tapi kan penjelasannya juga al makarih itu maksudnya ya ketika musim dingin itu, ya. Ya, di hadis yang sebelumnya itu konteksnya adalah dalam menghapus dosa. Di hadis ini orang yang menyempurnakan wudhu pada saat dingin itu diberi naungan Allah besok di hari kiamat. Jadi Masya Allah ya, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ajaran Islam dalam hadis, dalam Al-Quran itu memang saling menguatkan ya. Jadi ketika bicara satu poin di sini muncul lagi di sana, muncul lagi di sana dalam konteks yang bermacam-macam. Sehingga kadang-kadang satu ajaran itu bisa dimunculkan dalam banyak sekali hadis, dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Nah sehingga ajaran-ajaran yang ada dalam Islam itu lalu menjadi sedemikian rupa kuat karena banyak sekali versi, banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang mendukung. Ya. Jadi sekali lagi wudu di waktu yang dingin, ya, lalu kemudian disempurnakan itu Masya Allah pahalanya. Ya. Di satu sisi menghapus dosa, di sisi yang lain menjadikan kita besok di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kemarin malah saya jelaskan ya, wudunya sendiri saja itu sudah menghapus dosa. Ya. Apalagi kalau sampai kemudian wudu di waktu dingin dan masih disempurnakan sunnah-sunnahnya, wah itu ya pasti punya nilai plus, punya nilai lebih. Ya. Oke. Lalu yang al-mashi ilal masajidi fil dhalami ini ya, atau intinya adalah sholat berjamaah ya. Ini juga sama ya. Sudah dibicarakan dalam makalah yang ke-8 yang bagian al-kafarat yang menghapus dosa. Ya. Jadi kemarin di dalam hadis yang ada di makalah ke-8 di bagian yang al-kafarat yang menghapus dosa itu ada naqlul aqdami ilal jamaat ya. Jadi melangkahkan kaki menuju jamaat di masjid. Ya. Nah, ini dengan bahasa yang lain al-mashi ilal masajid fil dhalam. Ya. Jadi melangkahkan kaki ke masjid ya, berjalan ke masjid di waktu gelap ya. Itu Masya Allah ya. Di satu sisi bisa menghapus dosa. Ya. Ya. Bahkan malahan ya kemarin juga saya sampaikan sholatnya sendiri saja itu sudah menghapus dosa. Apalagi kalau kemudian sholat berjamaah. Apalagi kalau jamaahnya itu sampai mengalami kesulitan di waktu gelap seperti ini. Ini kan sebenarnya waktu gelap itu kan merupakan simbol dari kondisi yang susah lah ya, yang repot gitu ya, yang tidak mudah begitu loh. Ya. Wah pasti punya nilai plus ya. Ya, jadi disebut Nabi di dalam konteks yang berbeda. Ya. Nah kemudian yang ketiga wamut imul ja'i, ya, ini pun juga sudah disebut di dalam makalah yang ke 8 ya, yaitu pada bagian hal-hal yang mengangkat derajat manusia. Ya. Kan ada 3 ya, menebarkan salam, memberikan makan, dan sholat waktu malam. Ya.
Nah, cuma kalau di dalam hadis yang kemarin itu it'amut ta'am, hanya memberikan makan begitu saja. Ya. Nah, ini secara eksplisit disebutkan mut'imul ja'i, memberikan makan kepada orang yang lapar. Nah, yang di makalah 8 kemarin itu ya oleh Imam Nawawi, meskipun toh tidak disebut secara eksplisit al-ja'i, tapi yang dimaksud memberikan makan itu memberikan makan pada orang yang lapar, dan satu lagi kepada tamu ya. Jadi memberi makan kepada tamu itu pun juga jangan dikira itu apa namanya tidak berpahala, pahalanya besar ya. Pahalanya besar ya. Karena itu merupakan bagian dari keimanan seseorang ya. Ya. Masya Allah ya. Jadi menghormati tamu, berbuat baik kepada tamu, ikramud duyuf itu bagian dari iman. Nah, di antaranya ya memberikan makan itu sesuai dengan kebutuhan si tamu itu ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak yang ingin saya tegaskan ya, kita tidak perlu untuk membahas ini detail-detail lagi, karena ketiga poin yang ada di dalam makalah ke-10 ini ya, yang juga merupakan hadis Nabi ini sudah pernah kita bahas secara detail pada saat kita membahas makalah yang ke-8 ya, yang sampai ada 12 kali pertemuan itu. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa tadi itu ya, jadi yang namanya Nabi itu seringkali memang ketika berbicara dalam konteks yang berbeda ya, dalam situasi yang berbeda itu, meskipun toh mengenai topik yang sama itu, lalu kemudian penjelasannya lain ya. Ya. Ya, misalnya Nabi ketika ditanya mengenai Nabi, amalan yang paling utama itu apa toh misalnya ya. Suatu ketika Nabi menjawab, oh amal yang utama itu jihad fisabilillah ya. Suatu ketika lagi ketika ditanya, lu Nabi, amalan yang paling utama itu apa toh? Sholat berjamaah ya. Di kesempatan lain ditanya lagi, Nabi, amalan yang paling utama itu apa toh? Berbakti kepada kedua orang tua ya. Nah lalu mosok Nabi kok ditanya dengan suatu pertanyaan kok jawabannya kok macam-macam ya. Kok ora jelas begitu ya. Bahkan kalau orang yang tidak suka mungkin bilang, lu Nabi kok itu jawabannya itu Pak, yang jawabannya beda-beda itu. Mencela-mencela ya. Kan bisa begitu kalau orang tidak suka itu ya. Padahal justru Masya Allah ya, dengan fakta-fakta Nabi itu ketika ditanya oleh para sahabat kok jawabannya macam-macam itu menunjukkan bahwa Nabi itu ketika menjawab orang yang bertanya itu kontekstual, sesuai dengan kondisi orang yang bertanya ya. Contoh misalnya, kalau yang bertanya itu orang yang saben hari sudah berjamaah kok, diberi hadis sholat yang paling utama sholat jamaah, ya tidak menarik sama sekali toh, sudah saben hari berjamaah ya. Kalau orang yang sudah sangat hormat kepada orang tuanya, berbakti pada orang tuanya, kok diberi jawaban yang paling utama berbakti, ya tidak relevan toh. Lu justru dari aspek itu Nabi ketika melakukan jawaban terhadap atau memberikan jawaban terhadap berbagai macam pertanyaan itu sangat psikologis, sangat sosiologis ya. Ya. Mempertimbangkan kondisi psikologi yang bertanya, mempertimbangkan kondisi sosial yang bertanya. Luar biasa itu ya. Masya Allah ya. Ya. Dan banyak sekali ya, jadi hadis-hadis Nabi itu yang ketika berbicara mengenai satu topik, jawabannya bermacam-macam ya. Ya, misalnya dulu yang sudah pernah kita bahas mengenai
orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu siapa? Loh, suatu ketika Nabi menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan. Di tempat yang lain Nabi berkata orang yang terbaik siapa? Ya. Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya. Ya. Di tempat lain Nabi ditanya, siapa yang terbaik di antara kamu? Khairukum li ahlikum. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Ya. Dalam kesempatan yang lagi ditanya orang yang terbaik siapa Nabi? Orang yang terbaik adalah man at'amat ta'am wa raddas salam. Orang yang terbaik adalah orang yang memberi makan dan membalas salam. Dan banyak sekali, sampai ada belasan kalau tidak salah hadis mengenai kriteria orang yang terbaik itu. Ya, jadi sekali lagi itu menunjukkan Nabi, masya Allah ya. Jadi ketika menjawab, ketika memberikan informasi kepada orang tertentu itu ya dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologi orang yang bertanya itu luar biasa. Ya. Nah termasuk ini tadi ya hadis yang ada di makalah ke 10 ini ya. Ini kan berbicara mengenai 3 orang yang mendapatkan naungan Allah. Sementara di hadis yang lain Nabi menyebutkan malah 7 ya. Ya. Yang sudah pernah saya bahas itu ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh itu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu. Siapa itu? Imamun adilun, imam yang adil, ya. Wasyabun nasyafi ibadatillah, ya. Remaja atau pemuda yang tumbuh di dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, ya. Orang-orang yang hatinya bergantung dengan masjid, ya. Wa rajulani tahabba fillahi istama'a alaihi tafarraqa alaihi. Orang yang saling mencintai karena Allah, dia berpisah karena Allah, bertemu juga karena Allah. Ya. Lalu yang kelima, warajulun da'adum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang pernah digoda oleh seorang perempuan yang cantik, kaya, punya kedudukan, tapi dia masih bisa mengatakan aku takut kepada Allah. Artinya tidak mau, ya. Ya. Terus yang keenam apa? Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ya. Orang yang bersedekah, yang ketika bersedekah itu tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Artinya apa? Ketika bersedekah merahasiakan. Ya. Yang terakhir, yang ketujuh, warajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Ya. Seseorang yang ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian lalu sampai bercucuranlah air matanya. Ya, jadi ada hadis lain gitu. Ada hadis lain yang berbicara mengenai orang-orang yang akan mendapatkan naungan besok di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu. Ya, 10 dan itu 7 ya, dan itu berbeda semua dengan yang 3 ini. Ya. Berarti kalau digabung berapa berarti? Ada 10 golongan berarti nanti orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah ya. Jadi sekali lagi saling menguatkan ya hadis-hadis Nabi itu, ajaran-ajaran Islam itu dari hadis satu ke hadis yang lain, ayat satu ke ayat yang lain ya, sehingga menjadikan ajaran-ajaran Islam itu menjadi kuat ya, karena sumbernya banyak itu ya, sumbernya banyak dan semuanya bisa dipertanggung jawabkan ya. Nah ini ya. Nah
harapan kita, doa kita Bapak dan Ibu-ibu, ya mudah-mudahan lah ya kita ini termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan naungan Allah itu ya. Masya Allah kalau kita mendapatkan gambaran betapa susahnya pada hari kiamat, terutama di padang mahsyar itu, sampai Allah menegaskan yauma la yanfa'u malun wala banun ya, pada hari itu tidak ada manfaat ya, anak maupun harta tidak ada manfaat. Padahal kalau di dunia kan manfaatnya besar itu ya. Banyak anak, wah mendapatkan pembelaan dari anak luar biasa. Banyak harta, mendapatkan pembelaan dengan hartanya. Ya, kan iso nyogok ra ning donya itu. iso apa jenenge? Untuk fasilitas ya, meskipun dibui sekalipun ya, dengan uang yang banyak bisa mendapatkan fasilitas yang tetap nyaman ya. Di akhirat tidak berguna semuanya itu. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim, ya, kecuali orang yang nanti akan datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya. Nah, orang yang hatinya selamat ya diantaranya dengan kriteria-kriteria ini ya. Karena secara eksplisit Allah jelas menegaskan golongan-golongan inilah yang akan mendapatkan naungan Allah itu. Ya, orang yang wudu pada saat dingin, ya, masih disempurnakan, ya, lalu ke jamaah ke masjid, lalu memberikan makan untuk orang-orang yang lapar, dan tadi itu, ya, 7 golongan lain yang disebutkan di dalam hadis yang lain itu. Kalau itu kemudian kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam poin-poin yang disebutkan dalam 7 golongan tadi itu, dan 3 golongan yang sekarang kita bahas ini, ya insya Allah mudah-mudahan nanti kita di akhirat pada hari kiamat mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan kalau orang sudah mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja yaitu tanda bahwa dia orang baik, ya. Ya, berarti nanti insya Allah hisabnya juga hisab yang mudah, ya, hasilnya juga baik, ya, sehingga kemudian menerima catatan dengan tangan kanan, ya, biyaminih, ya, dan itu juga tanda baik, ya, sehingga kemudian lalu balasannya tidak lain adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan kalau sudah di surga, masya Allah itu sudah puncak kenikmatan. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi dari kenikmatan yang ada di surga. Dan pada saat itulah kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam keadaan diridhoi, dan itu tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho dengan kita dan kita juga ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.